Ada memang karakter-karakter dari seorang anak itu memang berbeda dengan saudara kandungnya, jelas itu. Kok nggak enak perasaan, biasa perasaan seorang ibu ya, perasaan seorang ibu itu lebih peka gitu. Hal demikian itu membuat sebuah komitmen itu harus lihat situasi dulu. Waktu anak, walaupun itu anak kita yang harusnya bisa mengontrol, tapi dia mempunyai alam sendiri, mempunyai individual differences, perbedaan individu sendiri dengan orang tua, karena pola pikir anak dengan orang tua juga masih berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mus. Alhamdulillah Bu. Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat, tetap menjaga kesehatan. Sedati ada PPKM penyekatan pripun? Kalau siang begini insya Allah tidak, cuman ada pantauan saja bahwa kita tetap memakai masker tentunya di jalan, kemudian ya kalau memang ada kerumunan, tapi kita kan tadi pakai kendaraan jadi tidak sampai disekat. Oh gitu. Kalau kemarin kan saya ke arah Sidoarjo di pertigaan Cemengkalang itu ada. Oh kalau Cemengkalang saya tadi lewat sini Pak, Gedangan itu. Oh Gedangan. Iya, jadi lewat Gedangan lurus saja di sini, insya Allah tidak ada. Mungkin di situ area-area kota, area kota yang dimana persimpangan atau perempatan itu memang membutuhkan ini ya, apalagi ada instansi di Polres gitu ya, itu. Ibu asli Sedati? Iya, sebetulnya kelahiran Pandaan Pasuruan Pak, tapi besar di Sedati. Ya. Terus kok bisa nama putrinya Saljusodar? Agak susah gitu membacanya nih. Saljusodar ya. Saya bacanya Stalin. Saljusodar Satria Rifatillah. Ini artinya apa? Kami harapkan Saljusodar itu sebuah kemurnian, kedinginan hati sebetulnya Pak, kedinginan hati yang ya bisa membuat suasana yang ini mengharapkan orang tua, suasana yang adem. Oke. Berarti sahabat Pancasila, kali ini kita mengundang wali murid dari Saljusodar Sabria Rifatillah. Beliau adalah Ibu Sinta Didin Halimariana SPSI. Lalu sarjana psikologi. Sarjana psikologi. Kesibukannya apa Bu? Kebetulan saya BK, bimbingan konseling atau konselor di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Berarti, tapi kok bisa? Kenapa kok Ibu Sedati lebih memilih menyekolahkan ya? Ini kebetulan putrinya mau, kita dorong juga mau untuk mondok di Al-Mahdorillah di Krian, binaan dari Gus Maliki. Insya Allah jadinya ya yang dekat-dekat saja di sini. Tentang suami Bu, kesibukannya apa kalau suami Bu? Kalau suami wira swasta Pak, wira swasta, ya budidaya lebah, madu saat ini kebetulan, kemudian travel juga, travel ya domestik atau luar negeri waktu itu, sebelum pandemi lama sebelum itu peternakan lebah punya sendiri. Kebetulan kita saling kolaborasi dengan para peternak di daerah Pasuruan gitu sama Jember. Dan lancengnya di Jember ada beberapa jenis madu mengaten. Dari kesibukan Bu Sinta dan suami, bagaimana cara membagi dengan keluarga? Insya Allah ya kami sudah terbiasa semacam itu ya Pak. Jadi hari-hari itu kami kalau pagi, kalau sebelum pandemi seperti ini kan dulu ngantor di sekolah, jadi tentunya bagaimana kesibukan seorang guru konseling, kami full day juga, jadi pulang jam 4:30, jam 5 ya sampai ke rumah. Tapi kalau suami kan tidak harus
saya ngantor dengan jam-jam tertentu. Beliau memang lebih banyak durasi waktunya di rumah. Kami kalau saya pribadi via telepon, kami kontrol, kemudian pagi kadang-kala saya berangkat duluan. Tapi kalau saat ini masa pandemi semacam ini ya lebih banyak WFH ya betul di rumah. Kemudian ya kita kontrol sekali waktu ada piket baru kita ke sekolah atau ke kantor. Tapi nyun sewu, kalau dengan kesibukan panjenengan sebelum era pandemi, nyun sewu, apakah di rumah juga mempekerjakan pembantu apa semuanya dikerjakan sendiri Bu, dihandle sendiri? Sebetulnya waktu kecil, anak-anak masih kecil dulu, tetap ada yang namanya asisten rumah tangga tapi insya Allah sudah seperti layaknya keluarga karena sudah hampir 7 tahun ikut kami membantu untuk waktu anak-anak bayi. Tapi setelah itu dia atau beliaunya sudah menikah, kami 2 kali, ada satunya yang bagian yang agak berat-berat, bukan ngomong gitu bagian ini, tapi setelah sudah pada agak besar semuanya, sudah kami latih untuk mandiri Pak, melatih untuk bisa pekerjaan rumah Pak. Selain life skillnya kami latih Pak, bener. Karena apa? Kalau nanti mengandalkan asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, waduh, karena putri kebetulan kakaknya Mbak Sabria panggilannya itu adalah Mbak Nafis, kebetulan juga putri, jadinya keterampilan rumah tangga atau keluarga harus kalau bagi kami ya harus bisa dimampukan untuk bisa dibekalkan misalkan cuci piring, menyapu, hal-hal demikian. Kemudian apalagi di sekolah sudah dilatih untuk membersihkan piket kelas. Nah di rumah juga kita mantapkan itu Pak, terutama kamarnya sendiri. Tetapi saat sudah SMP kakaknya di pondok juga, sekarang udah lulus mau masuk perkuliahan, sekarang adiknya yang di pondok. Jadi regulasinya seperti itu. Tapi ketika peralihan pembantu sudah ada nggak? Sudah tidak ada sudah sambat atau gimana ketika mengerjakan pekerjaan rumah? Sebetulnya sama dengan masa-masa anak-anak waktu itu. Kalau sudah dimulai sejak SD kelas 1 itu keterampilan misalkan sudah mau mengambil bajunya sendiri, tidak harus diawali dengan dicontohkan, dicontohkan modeling bahwa hari apa bajunya apa, apalagi sekolah begitu jelas dikasih schedule. Selain jadwal kan ada seragam. Nah itu juga kalau memang tidak hafal kita tempelkan di awalnya gitu, kita jelaskan. Awalnya memang tidak bisa setrika sendiri, jelas sudah disetrikakan, tapi setelah ditata di almari, bagaimana cara mengambilnya, keterampilan itu bagaimana nanti masih dipakai lagi di hanger, di kastok seperti itu Pak. Jadinya mengawali itu memang agak anak-anak kok ini ya Maya, ini Mas, biasa seperti itu. Tapi terus kami latihkan gitu, keterampilan kehidupan sehari-hari, aplikasi gitu ya Pak ya. Kebetulan juga kan sekolah juga mengajarkan sebetulnya tujuannya pembelajaran itu kan ke arah situ. Untuk aplikasi di mana kontekstualnya adalah semua yang dipelajari secara teori itu harus bisa diaplikasikan terkontekstual dengan kehidupan sehari-hari, dengan keterampilan juga life skill sehari-harinya, gitu Bapak. Kalau dilihat dari putri pertama, putri kedua, lebih dekat yang mana Bu? Kalau kedekatan sebetulnya karena masih dua ya. Kalau masih diberikan 2 ini sama Pak. Kita tidak terlalu, cuman gaya aja gaya kan ada memang karakter dari seorang anak itu memang berbeda dengan saudara kandungnya, jelas itu. Kalau anak saya pertama kan mungkin karakternya maskulinnya agak tinggi, tomboynya agak tinggi. Jadi
untuk ke arah kinestetik, olahraga dan sebagainya itu sangat luar biasa dia. Kalau yang ini Mbak Sabria ini yang di sekolah saat ini di sini itu ya lebih ke arah itu tadi, ke feminim, layaknya sebagai seorang perempuan atau wanita gitu. Jadi lebih senang-senang apa ya, bunga, kemudian masak dan sebagainya. Kalau kakaknya lebih ke arah olahraga. Tetap iya ada perbedaan, dan kami tidak salah satu harus kita fokuskan, tidak. Dan kami berusaha adil untuk sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan gayanya, juga dengan modalnya dia dalam belajar atau dalam menyerap sebuah pengetahuan atau informasi gitu. Kalau Mbak Sabria ini lebih ke cenderung kalau ada belajar itu agak lebih tenang, konsentrasinya harus ditata dulu, tapi tetap dalam hal kondisi apapun kita berikan pemahaman. Waktu di sekolah itu SD kita tidak bisa menyuruh atau meminta lingkungan itu tahu terhadap diri kita, tetapi kita harus berusaha terus untuk adaptasi dengan lingkungan gitu. Jadi biar melatih konsentrasinya itu muncul walaupun dengan keadaan agak ramai. Kalau ini kakaknya tidak begitu bermasalah, kalau agak ramai tetap waktu dia kalau dia yang penting dirinya mau belajar atau mau memasukkan sebuah teori terhadap otaknya atau apa namanya ini ya, format-format apa rumus-rumus ngaten ya, dia nggak begitu masalah. Kalau Mbak Sabria memang harus misalnya hening, karena waktu SD tetap kami terdampingi Pak waktu belajar, walaupun ada les ngaten ya, tetap saya ingin mengontrol bagaimana kemampuan anak ini di kognitifnya, walaupun eksaktanya mungkin tidak terlalu diberikan apa yang wah yang jos gitu, pinter yang luar biasa kan ada, dan memang anak-anak teoritiknya yang sangat luar biasa. Tapi pernah nggak salah satu di antara mereka itu nyelutuk kurang adil gitu, ibu selalu bela adik terus, pernah nggak nyelutuk seperti itu kakak? Kalau kakaknya nggak pernah ini, karena SMP itu sudah kami titipkan di pondok memang di Amanatul Ummah waktu itu. Jadinya kakaknya sudah merasa mungkin pulang-pulang liburan gitu aja biasa. Tapi justru kakeknya ini, kalau kakaknya pulang dia jelas, sekarang merasa terbiasa sendiri gitu. Nah sejak itu terbiasa sendiri karena kakaknya di pondok 3 tahun, kemudian SMA-nya juga di Mahat juga di pondok juga, tidak pulang ke rumah, jadi terbiasa sendiri. Kalau pulang masih ada karena masih SD gitu, merasa kalau kakak pulang semuanya kakak gitu. Tapi enggak lah, kalau kita beri pengertian lama-lama, alhamdulillah ini juga di pondok mengalami hal yang serupa dengan kakaknya. Terus tentang quality time Bu bersama keluarga itu pas momen seperti apa, pas ngumpul bersama kan ibu mucal atau jadi guru, terus sedangkan ayah juga ngurus traveling, terus ngurus peternakan madu, dan dua anak ibu juga mondok. Momen quality time seperti apa kalau pas ngumpul? Kalau quality time-nya yang benar-benar kita ngumpul bareng kan memang pas liburan, memang pondoknya libur gitu ya. Nah itu ya lebih banyak ke sore memang. Ya kita usahakan untuk sholat maghrib ini berjamaah. Kita usahakan ayahnya menjadi imam, dan kalau insya Allah kalau asar saya juga berjamaah di sekolah kebetulan ya. Cuman anaknya, kalau adiknya ini di Sabra tetap saya calling itu, dia mau asar sudah masuk ke musola untuk ngaji ya Pak, ngaji, kemudian berjamaah juga di sana asalnya. Tapi kalau maghrib insya Allah saya usahakan tetap saya sudah pulang, ayahnya juga sudah misalkan di luar sudah pada di rumah. Kemudian kita berkumpul, apalagi kalau liburan kakaknya sudah pulang pondok ya, insya Allah kita berjamaah berempat, dan isya juga. Kemudian subuh itu kan, subuh sebelum kita go kemana-mana biasanya itu ya kami usahakan untuk dibangunkan sudah sejak SD ini Mbak Sabria. Bahkan dari TK ini kita ajarkan begitu, kita biasakan. Dulu memang kadang ada yang kita ajak ke musola, waktu pandemi kita fokus untuk jamaah di rumah. Karena memang kadang-kadang tidak nuntut di musola, kadang sudah rakaat berapa gitu, tapi kita tetap wah ini masih bisa jamaah karena
kondisi saya baru datang, kemudian mungkin ayahnya jam 5 baru datang dan sebagainya, berbersih diri, mandi gitu. Jadinya itu setelah itu baru quality time-nya adalah habis maghrib itu kan kita makan malam gitu. Ya, sebelum jam 7 pokoknya di situ sekitar jam 7 pokoknya nggak sampai jam 8 itu kita makan malam, kita usahakan bareng-bareng. Tapi kalau sarapan ya itu biasanya breakfast pagi, sarapan itu kalau di hari-hari efektif nggak bisa kita sama-sama. Tapi kalau hari libur Sabtu Minggu saya ke sekolah Sabtu tetap ada pelatihan dan sebagainya, itu agak siang gitu kita bisa sarapan bersama-sama. Di momen-momen itu saya biasanya cerita, ayahnya juga memberikan ya gambaran-gambaran ulasan di luar, kemudian bagaimana keadaan situasi saat-saat ini kita bahas gitu, anak-anak saling ini ya apa namanya mengutarakan pendapat. Iya boleh, kita tidak saya mendoktrin langsung begitu kamu harus begini enggak, kami tetap ini loh situasinya seperti ini, bagaimana kakak, bagaimana adik begitu. Jadi protokol kesehatan misalkan saat ini lagi harus kita apalagi ya itu tadi menurut saya ini bukan promo ya, minum madu tetap kita laksanakan pagi sore. Apalagi madu murni yang harus kita minum karena kita manen sendiri tanpa ada campuran, tanpa ada sirupan atau lain-lain, itu insya Allah kami tekankan itu apa namanya tambahan-tambahan untuk memasukkan nutrisi, kemudian juga nutrisi otak, nutrisi perasaan bagi anak-anak yang pagi sampai sore lah kita tinggal. Jadi memang kalau makan malam terus sholat maghrib, sholat isya itu sehari-hari seperti itu. Iya, insya Allah hampir 3/4% lah, apa 75% kita usahakan. Kecuali kalau saya lembur kadang-kadang Isak baru sampai di rumah karena perjalanan jauh ya Pak. Saya di satu Sidoarjo sana ke Sedati ini ya hampir 30 menit, bahkan kalau macet itu 3/4 jam, 45 menit ya. Kadang-kadang pulang sore kantor berbarengan dengan pabrik kantor yang arah dari Surabaya ke arah Sidoarjo ke arah utara Berarti kalau dilihat dari komunikasi yang sering itu efektif ya Bu ya? Secara tidak langsung bisa membentuk kita bangun itu usaha, kita bangun itu. Seandainya saya di sekolah pun anak-anak sebelum kapalnya daring kan HP-nya dibawa atau di rumah itu ya tetap saya call sudah bangun bagaimana tugas-tugasnya. Tapi tetap namanya anak ada kadang aku habis sholat subuh itu saya berangkat, saya siap-siap ya mungkin mereka merasa masukku aja nanti setengah 8 gitu ya. Karena saya kan masih briefing begitu. Ya nanti aja lah bangun, nanti jam 6 bangun, ternyata agak kelewat gitu. Saya kok nggak enak perasaan. Biasa perasaan seorang ibu perasaan seorang ibu itu lebih peka gitu. Atau kadang-kadang memang ayahnya yang WA. Tadi tak bangunkan anak-anak. Ya maksudnya kalau adik yang lebih ini kan kakaknya masih di SMA waktu itu, masih di Mahat gitu. Dibangunkan masih belum bisa. Nah, saya call terus atau ayahnya saya suruh menerima call saya, panggilan saya terus di telinga didekatkan Berarti walaupun di pondok tetap ada komunikasi Bu ya? Kalau yang di pondok kalau nggak bisa, tapi kalau pondok kalau kakaknya kita apa namanya, kita calling dengan ini kan HP. Kalau di pondok itu pagi aja Pak. Pagi aja. Iya pagi aja. Jam 6 itu baru diberikan atau jam 6:30, nanti jam 4:30 diambil kalau kakaknya. Ini adiknya ini juga sudah sebelum masuk tanggal 12, tanggal 7-8 kemarin sudah balik di pondok, sudah masuk pondok baru dari santri baru pun aturannya begitu. Jadi kalau pagi bisa dipegangi HP untuk lihat informasi, PLS dan sebagainya, daring gitu. Tapi kalau waktu kakaknya dulu sebelum pandemi di Pondok Amanatul Ummah itu bahkan tidak bisa karena kan sekolahnya langsung Pak, tidak ada daring. Jadi hanya meminjam, tidak ada WA, meminjam call, SMS atau call mama telepon ini kakak antri. Jadi ada apa kita selalu insya Allah berusaha tahu, dan kemudian kita juga harus komunikasi dengan ustadzanya, pemangku pondoknya. Kalau ada sesuatu hal yang bisa
kami agak telat informasi, mohon diberikan ini informasi dengan SMS atau dengan balik, Bu mohon balik telepon dan biasanya karena di Amanatul Ummah itu tidak ada WA memang. Medsosnya memang benar-benar dibatasi. Dibatasi banget karena kan waktu itu belum ada daring, Pak. Maksudnya karena tidak ada pandemi, waktu itu baik-baik saja. Jadi sekolahnya kan langsung secara offline, jadi secara langsung, jadi nggak membutuhkan media sosial. Membutuhkan media sosial, gadgetnya hanya bisa dibuat call sama SMS saja. Memang dibatasi demikian. Tapi untuk pondok Al-Mardatillah ini sudah diberi pirsa ya, sudah diberitahu kalau daring menggunakan HP. Sampun. Kan ini tahun kemarin sebelum Mbak Sabria masuk ini kan juga sudah ada daring toh yang di situ. Jadinya insya Allah pengurus pondok sudah memahami. Jadi pagi jam 6:30 sama 6:30 HP diberikan. Kemudian disuruh untuk benar-benar melihat grup dari sekolahnya. Kemudian ada apa yang harus dikerjakan dan demikian. Itu juga dicek. Seandainya misalkan sore itu saya memang harus browsing dan kemudian harus upload dan kemudian harus kirimkan tugas lewat via WA atau e-learning misalkan gitu. Ada aplikasi e-learningnya, misalkan di-upload di e-learningnya tugas-tugasnya itu diperbolehkan kok. Karena kami sebelum memasukkan itu tanya bagaimana sistemnya gitu di Al-Mardatillah itu. Kemudian sore pun seandainya setelah ngaji habis maghrib pun, Bu ini memang kami harus uploadnya jam sekian gitu, diperkenankan. Tapi nanti setelah selesai silakan dikembalikan ke pengurus pondok. Jadi mungkin anak-anak diberikan pembekalan untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menggunakan yang namanya ini gadget ini ya. Dalam artian medianya untuk hal-hal yang positif dalam KPM proses belajar mengajar. Tapi dari Ibu sendiri dan suami Ibu pernah nggak memarahi putri-putrinya? Sebenarnya kalau iya pernah Pak, menegur itu pernah. Agak teguran kan ada beberapa tahap mungkin ya. Kami sudah memberikan pemahaman, nasihat begitu. Gunakan ya ini gini-gini untuk pembelajaran. Tapi namanya setelah selesai itu sebentar mah ya saya lihat konten-konten YouTube itu ya Pak ya yang dalam tentang senang misalkan ada namanya asik itu kemudian belanja itu Pak. Saya belanja siapa itu online yang orang Indonesia yang di luar negeri itu kemudian kontennya Raffi Ahmad mungkin begitu sama yang ini lagi booming YouTuber itu si Atta Halilintar itu ya. Tapi tetap kita ini hanya sekedar ini Kak Adik misalkan hanya sekedar untuk hiburan juga wacana boleh dunia luar sampai seperti ini, apalagi kayak hidup seorang artis. Tapi kita maaf bukan artis, jadi tolong ini tidak dimasukkan di dalam mindset atau di dalam pemikiran bahwa seluruhnya kita belanja harus kita miliki gitu kan. Tetap ya nggak kurang ngomong seperti itu Pak. Bahasanya kalau kita itu ibu-ibu itu yang saya lihat itu rekan-rekan wali siswa dan sebagainya itu saya dalam bahasa Bu mulut kami itu sampai bahasa Jawa gopel gitu ya, memberitahu ini anak-anak ya memang harus ada komitmen Pak. Kita buat komitmen dan agak ini kalau sudah dilanggar kita harus ada ketegasan. Walaupun ketegasan itu tidak harus keras begitu ya, tapi ketegasan tetap harus tegas. Kadang-kadang memang saya datang saya nggak banyak bicara atau ayahnya bahkan saya ambil gitu aja. Saya ambil HP-nya, mohon maaf ini sudah melewati batas karena udah jam segini kok melihat WA grup ada gini-gini, ada chattingan dengan teman-teman, ada kerja kelompok. Waktu kelas 6 itu kan tugas-tugas untuk memenuhi tugas sekolah, ujian sekolah walaupun nggak ada UN kemarin itu yang adiknya itu Indonesia Sabria itu ya kadang-kadang sore ya ini mah ada tugas sebagainya ya, tapi kok ternyata saya lihat konten-konten itu lagi youtuber itu Dek sudah cukup ini sudah setengah jam 1 jam ya Dek sudah 2 kali ya kita datang saya ambil dengan baik-baik. Kalau tidak bisa masih anak ya kadang SD itu Pak agak bahasanya
Sebenarnya bukan tantrum ya, nggak mau begitu ini dipegang. Jadi ya mohon maaf, tangannya saya pegang, ini saya cubit sedikit, ini tangannya ini saya ambil. Ya memang kadang-kadang kita harus agak tegas, untuk menyikapi hal yang demikian gitu ya. Tapi bukan berarti kita menutup tidak boleh sama sekali dalam hal penggunaan gadget atau melihat media sosial, tetapi hal-hal demikian tetap kita, apakah kita kontrol juga Pak. Saya minta passwordnya. Kalau seandainya waktu itu diganti pernah, loh ini passwordnya kok diganti. Kalau sekali dua kali kita minta dengan baik, ternyata ada sesuatu berkelit dan sebagainya, gini aja, ini konsekuensinya diambil mama ayah, atau ini HP-nya, ya saya bilang ini HP-nya mohon maaf, kalau nggak bisa kerja sama, HP-nya saya sita, saya jual, udah nggak apa-apa, beli buku aja, kayak gitu. Kalau nggak, atau ini HP dibanting aja, nggak apa-apa, lebih baik HP-nya rusak daripada nanti mentalnya adik yang rusak. Bahasanya itu adik nggak konsentrasi belajar, tapi konten-konten yang demikian yang dimasukkan, bukan hanya sekedar untuk ya hobi relaksasi dan refreshing, tapi kan anak-anak kan akhirnya berpikir itu, wah ini beli ini, mana beli itu, waduh beli ini, waduh banyak itu, sampai tahu mereknya mobilnya atau apa, ini yang dipakai ini ini sampai aduh berapa itu. Berarti ibu sendiri tetap mengontrol HP bu ya? Iya, betul ya. Jadi insya Allah harus tahu sandinya juga. Iya Pak, kalau nggak seperti itu ya anak-anak zaman sekarang lebih cepat Pak. Percepatan dia menyerap namanya aplikasi di media sosial, di gadget dan aplikasi internet dengan fitur-fitur apa saja itu mereka lebih cepat Pak daripada kita ya Pak. Dulu kan kalau saya waktu kuliah aja mengenal HP itu kan cuma hanya buat call dan yang zaman Nokia dan apa itu Ericsson itu cuman itu nggak ada fitur-fitur yang bagaimana, nggak ada Android yang seperti itu, baru BlackBerry BlackBerry itu ya, itu kan ada itu, tapi saya sudah di masa saya sudah bekerja ini kan itu ngaten. Tapi anak-anak sekarang udah mulai IT bahasanya pagi dia sudah lahir sudah kondisi seperti ini gitu loh. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang lahirnya tahun 2000 ke atas itu sudah pada Android semua. Pernah nggak ibu dicurhati sama tetangga, mungkin wali murid, wali santri? Ya saya terkesan tadi sampai lambe kopel tadi. Saran apa yang jenengan berikan kepada seseorang ketika tadi curhat lambe sampai kopel? Ya kita dudukkan, tenang dulu. Mungkin hal demikian itu membuat sebuah komitmen itu harus lihat situasi dulu. Waktu anak, walaupun itu anak kita yang harusnya bisa mengontrol, tapi dia mempunyai alam sendiri, mempunyai individual differences, perbedaan individu sendiri dengan orang tua, karena pola pikir anak dengan orang tua juga masih berbeda, jelas, karena anak dudunya mainnya itu lebih cenderung masih banyak. Semakin usianya bertambah baru akan berkurang. Kayak kurva berbalik bahwa kalau masih anak-anak imajinasinya bermainnya memang porsinya lebih banyak Pak. Tapi kalau semakin bertambah usia, setahun lagi, kemudian 2 tahun lagi, memang usianya dunia mainnya berkurang. Nah nanti setelah kayak anak saya yang pertama itu SMA atau sudah lulus itu barulah kami berikan pemahaman ini dunia yang sudah nggak bermain, nggak kongko-kongko aja bahasa, tapi mencari pengalaman hidup sungguh-sungguh untuk aplikasi kehidupan yang langsung, karena umur 17 ke atas itu sudah dewasa, sudah mengawali awal dewasa, dia mengakhiri usia remajanya, mau mengakhiri usia remajanya. Di chronological X-nya dari Ali kan demikian, ada mulai masa kanak-kanak, balita, kanak-kanak, kemudian ya kanak-kanak akhir, kemudian mereka masuk pra-remaja, kemudian remaja akhir, dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir, ya. Itu kami berikan pemahaman terus seperti itu. Dan
kondisi saat ini yang memang harus berpacu dengan keadaan milenial, semuanya IT, semuanya pada dunia kayaknya itu cepat, globalnya kemudian dekat, karena di sini saja sudah bisa melihat YouTube di luar negeri dan sebagainya, akses informasi entah itu nyusahu dalam hal hoax atau baik buruknya itu bisa diambil, semua bisa diterima, jadi kita tetap harus mendampingi. Nah, setelah itu kita jelaskan kepada wali siswa atau tetangga atau siapa yang membutuhkan untuk kita sharing ya Pak. Saya biasanya menganggap nyusahu saya tidak sebagai narasumber atau sebagai salah satu referensi mutlak, karena perbedaan situasi, perbedaan karakter antara keluarga satu dengan yang lain itu juga mempengaruhi Pak. Jadi formula misalkan di saya diterapkan di formula keluarga B, X nggak sama. Cuman kita cari kepadanan aja. Satu misalkan anak diajak ngobrol dulu kapan, dan orang tua pasti yang tahu situasi mana anak itu sudah kalem down emosinya. Kalem down emosinya di mana kalau diajak bicara bisa. Tapi kalau waktu nggak diajak bicara belum bisa, ya kita nunggu. Kita harus bersabar dulu ya. Kadang-kadang bahasanya kerut-kerut gitu. Aduh kok nggak cepet, kita memang orang tua juga pengen cepet ya. Untuk memasukkan semua doktrin, memasukkan semua sugesti, kebaikan-kebaikan bahwa kamu tuh kalau begini akan akhirnya manfaatnya ini, nggak manfaatnya ini, tapi anak-anak merasa Allah itu abai gitu ya, merasa nggak memerlukan dulu. Nah itu kita kalemkan dulu emosinya. Kita lihat situasi di mana anak itu misalkan tadi kalau kami makan, jadi makan itu kami berusaha HP memang ditaruh, walaupun HP ada boleh misalkan krim dan sebagainya, ya kita apalagi saya misalkan telepon ya kita angkat, kemudian kita bilang mama aku masih ada ini makan dan sebagainya, nanti apalagi ada konsul dari ini gitu Pak, WA gitu, ada orang tua itu malam-malam telepon memang konsul ya kita pending dulu, tapi bukan kita tidak layani. Nah hal demikian setelah calm down, di mana situasi keluarga itu berbeda-beda, di mana mungkin ada orang tua yang bisa mendampingi main atau pas lagi misalnya nonton TV, boleh diperbolehkan nonton TV dalam jam-jam tertentu, itu kita masuki dengan obrolan, dengan nasihat-nasihat, kemudian kita bikin komitmen. Di mana komitmen itu ya kakak atau adik atau siapa panggilannya mas, mbak, boleh main HP di waktu ini. Kemudian apa sih manfaatnya kalau HP terus gitu loh. Dan HP itu adalah media. Justru HP itu kita yang punya, atau kita adalah tuannya. Ya harusnya kita yang bisa kontrol. Kita yang beli pakai uang kita. Apalagi kalau adik misalkan pengen beli HP baru, dia punya uang saku dari hari raya berapa ditambah orang tua. Nah demikian itu diulas, diangkat. Nah bagaimana perjuangan adik membelikan HP atau kakak beli HP seperti ini dengan tipe seperti ini. Nah kalau kita aja berjuang untuk membeli HP, berarti HP itu memang milik kita. Maaf, HP itu bahasanya itu media. Justru kita tuannya, kita bosnya, dia karyawannya. Jadi bukan dia yang mengontrol kita, gitu. Tapi kita mengontrol HP. Nggak etis atau gimana ya? Anafik sekali kalau kita yang dikontrol HP. Wong kita manusia ya, makhluk tersempurna di antara. Ya saya selipkan begitu di antara ciptaan Allah, makhluk-makhluk di antara ciptaan Allah. Apa saja sih makhluk yang diciptakan Allah? Ya entah tumbuhan, hewan, makhluk-makhluk di luar kita, apa jin itu juga makhluk dan tapi kita itu lebih sempurna karena kita punya akal, kita punya sesuatu. Bahkan HP itu loh buatan manusia, ya gitu ya, buatan manusia. Justru kamu nanti boleh membuat atau menciptakan media, itu kan media alat baru lagi, lebih canggih lagi, fitur lebih bagus lagi untuk dijadikan alat. HP itu robotnya kita gitu. Akhirnya kita kasih begitu kepada pemahaman kepada rekan atau yang sharing. Kemudian setelah komitmen dapat, kita kasih ulasan, karena anak nggak bisa langsung kita cut, nggak boleh gitu. Karena dia merasa temanku boleh, tetanggaku bikin iya Pak ya, iya nggak bisa. Terus nanti kalau dia tidak tahu sama sekali HP atau nggak dipegangi sama sekali gadget, ya saya mungkin
apalagi daring seperti ini, dia gaptek nih, nggak melek IT nanti ya kasihan mentalnya. Nanti ada yang ngomong, orang kamu kayak gini aja nggak tahu kan gitu. Misalkan menggunakan mau masuk WA begitu aja kamu nggak bisa kan begitu. Itu juga kita pertimbangkan. Setelah komitmen kita beri alasan, kemudian yang komitmen kita paparkan, kita berikan sebuah konsekuensi. Setelah itu komitmen. Seandainya nanti menyalahi tidak aturannya dilanggar, tidak sesuai, misalkan harusnya main game itu boleh Sabtu Minggu, di hari-hari yang lainnya itu hanya ya bolehlah membalas medsos. Ya, Sabtu Minggu ya, yang lainnya nggak boleh main game ya. Kalau hari-hari apalagi hari waktu ujian gitu ya, itu benar-benar kita bahasanya kita kayak detektif Pak. kita tengok apakah anak-anak ini yang dilihat itu ya tadi game atau apa begitu. Dan game-game tertentu juga kami batasi, misalkan bahasa dulu kayak zaman saya dulu masih ada Tetris ya, numpuk-numpuk ini tapi warna dan sebagainya, atau beli-beli ini baju dan sebagainya untuk menata desain baju itu masih boleh lah. Tapi kalau game-game yang dalam tanda kutip meresahkan yang ini, yang lebih misalkan apa namanya kayak Smackdown kayak itu tidak kami perkenankan. Ya sebetulnya bagus juga, karena yang putri saya yang pertama itu agak suka ke Mobile Legends, tapi kalau putri saya yang kedua nggak suka, memang ke fashion gitu. Cuman tetap saya ini kan jangan sampai terlalu ya kan, mungkin karena dia memakai Mobile Legends-nya waktu dipegangi HP atau waktu di SMA. Jadi mungkin di SMA pun atau di MAN, kemarin kan ya di MAN Pak kebetulan mata salian Negeri Sidoarjo itu dibekali oleh guru BK-nya, guru agamanya, guru PPKN-nya bahwa pemakaian HP juga dibatasi, bahkan di pondoknya kan dibatasi juga. Jadi mungkin Mobile Legends-nya saat-saat ini aja yang lebih agak ya untuk mengisi waktu menunggu untuk perkuliahannya ini gitu. Terkait tentang itu Bu, minat bakat putra putri seperti apa pengembangan di keluarga? Kalau minat bakat ini ya kami berikan fasilitas. Kalau dulu sebelum masuk pondok, anak saya pertama kan memang suka kinestetiknya, memang tinggi Pak kemampuannya. Dia suka bola, suka ini apa namanya basket. Ya mungkin di rumah ada bola basket, bola gitu aja kan, walaupun perempuan, karena kalau itu tidak disalurkan ya pusing Mbak. Pusing ya disalurkan. Kalau ini adiknya ini fashion ya, maksudnya suka baju ini ya kayak ini dipadukan ini padukan ini ya, kita sebatas tetap boleh beli, tapi sebatas tidak seluruhnya fashion atau pakaian yang ada di mall begitu, atau di apalagi sekarang pandemi udah 2 tahun jarang ke mall, waktu-waktu tertentu aja nih, misalkan hari raya dan sebagainya. Itu pun kebutuhan ya sudah, sekedar untuk ini ya kita tahu kondisi di luar, bahasanya nggak kuper-kuper banget, tapi tetap kita harus batasi loh, masih ada mereka-mereka yang jangankan hanya baju itu sekunder ya, primer aja kebutuhan itu belum tercapai. Kami terangkan kebutuhan primer itu ya makan, sandang, pangan. Sandangnya masih nomor sekian, berarti kan kalau masih ada bisa kita alihkan dulu ke kebutuhan primer. Ya tetap ada keterangan. Dan kita biasanya kalau misalkan sewing atau jalan gitu ya Pak, jalan itu kita sewingkan langsung tuh, coba misalkan ada di situ panti asuhan, ya kita kadang-kadang ini pinggir untuk sana. Di situ betapa beruntungnya kita dengan bersyukur keluarga masih utuh. Nah kalau seperti ini sudah di panti asuhan, tidak pakai mondok-mondok lagi, mau tidak mau ya harus, karena kondisi daripada di jalanan atau tidak bisa sekolah, kemudian ya diasuh oleh panti asuhan, dia bisa sekolah. Nah bagaimana ini sudah dari kecil, apalagi ada tetangga begitu yang sudah kecil kelas 1 SD aja sudah ditinggal orang tuanya, itu kita berikan pemahaman Pak, kita sewingkan, memang kita tunjukkan bahasanya biar kepekaan ada, kepekaan ada dari
afektif ini bisa juga menyinggung ke kognitif, pemahaman bisa mengerti, setelah itu dipahami, dimengerti, harapan kami diterapkan, dijalankan. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Kendalanya tetap namanya anak susah itu ya kadang agak intonasi bahasa saya agak meninggi. Kalau sudah taraf 1, 2, 3 sering. Nah, ini kan sudah ada himbauan, nasihat dan sebagainya, paparan. Kedua, ya kita himbauan agak ini ketegasan. Ketiga, ketegasan. Keempat, memang kadang-kadang saya agak meninggi intonasi bahasanya. Sudah cukup, ini HP-nya sudah jam sekian ngaten. Memang gini, harus ada step by step taraf-tarafnya. Tapi pernah nggak putri-putri ibu ngambek sampai beberapa hari? Kalau beberapa hari kok alhamdulillah enggak, ya sehari aja. Iya, sementara ini sehari aja ngambek. Ya kita biarkan dulu. Ya tadi sama sampai nggak makan gitu. Kayaknya enggak sampai. Ya mungkin setengah hari itu ya diem gitu aja. Kita biarkan dulu. Karena apa? Kalau kita itu misalnya bahasanya kita kalah dengan apa ya, dengan aksinya. Nah, ini sudah kita pastikan aja itu nanti komitmennya misalnya gagal. Ya, kadang-kadang kita biar kakaknya aja yang sudah SMA waktu dulu liburan begitu, mungkin karena kok liburan merasa bebas dari pondok, misalkan jamaahnya kurang ditekankan, kemudian murojaah ngajinya kurang kok di rumah malah bahasanya kan malah longgar, malah bahasa Jawa menggelewer gitu ya. Kami enggak ingin seperti itu. Sama-sama yuk saling support, saling mengingatkan gitu. SMA itu saya ambil Pak HP-nya. Padahal itu SMA masih entah kelas itu kelas 11, kelas 2 ya, kelas 2 itu waktu itu kan liburan. Per tahun kan liburan, pasti pulang seminggu begitu. Setelah seminggu kan dia merasa bebas begitu, nggak ada aturan pondok misalkan. Ya tetap jadi orang tua itu harus komitmen. Aturan dari sekolahnya yang dia di sekolahan itu kita kan pasti disosialisasikan orang tua itu. Ada sosialisasi misalkan fortawa gitu, forum ta'aruf siswa dan forum ta'aruf wali santri begitu, wali siswa atau pertemuan wali siswa begitu kan. Kita juga harus memperhatikan gitu. Para wali siswa harus memperhatikan bila dipanggil diberikan sosialisasi, kalau dipanggil dia diaturi ke sekolah, diajak kerjasama, itu kita terapkan biar sinkron antara aturan di sekolah dan aturan di rumah, Pak. Bahkan tidak sekali-sekali adiknya itu pernah kalau memang terlalu ini kita tidak ngatasi, merasa karena mamanya aja kan bisa mungkin begitu hatinya ya. Jadi tetap ada bahasanya itu bahasa bandel ya, bandel. Kalau nakal yang terlalu kita anggap anak-anak itu kan nakalnya masih dalam tahap anak-anak nih. Cuman tetap kita harus mengarahkan terus. Itu bandel begitu, ya saya nggak segan-segan telepon kepada wali kelasnya. Ustadz Riza gitu, ini insya Allah saya telepon. Saya Pak, orangnya udah anaknya ketakutan. Misalkan ketakutannya dalam hal mama kenapa harus bicara dengan guru gitu ya, dengan gurunya. Iya, karena sudah 3 kali 4 kali dengan nada agak tinggi, intonasi tinggi kok ini ya, kok belum bisa merubah begitu ya. Akhirnya kita teleponkan Ustaz, mohon maaf nanti besok tetap diarahkan Ananda ini sampai misalkan pemakaian gadgetnya insya Allah anak-anak itu kalau dengan gurunya agak lebih nurut walaupun anak-anak itu begitu. Jadi kita harus sinkron. Jadi wali siswa, wali santri yang kita sharing itu kita harus sinkron dengan aturan sekolah. Kita tidak boleh justru bertolak belakang. Karena kalau bertolak belakang justru kembalinya kepada bumerang diri kita sendiri, wali santri, wali siswa, sulit nanti mengendalikan anak-anak. Begitu. Jadi yang pertama memang harus ada komitmen. Komitmen betul-betul dijalankan dengan baik. Kita harus pandai-pandai. Mereka membuat trik atau alibi begitu. Kita harus kokoh dengan konsekuensi, dengan komitmen. Berarti menjaga konsekuensinya itu. Kemudian kita searah dengan aturan di sekolah itu jelas. Itu membantu sekali tuh Pak, sangat membantu sekali. Jadi mereka patuh, berusaha
patuh, berusaha menjadi jiwa yang patuh gitu ya. Patuhnya bukan ketakutan, tapi lama-kelamaan sadar bahwa kalau aku nggak seperti ini kan justru itu akan merugikan dirinya sendiri. Kalau masalah pernah nggak tuh kalau komunikasi ada kendala gitu sama anak-anak? Ada Pak, ya itu tadi. Pernah punya pengalaman nggak? Dengan siswa atau dengan putri-putrinya? Ada Pak, tetap ketidaksinkronan antara harapan orang tua atau kita, saya termasuk pribadi ayah dengan saya dengan ayahnya dengan ini ya, dengan pola pikirnya karena masih anak-anak. Itu memang agak sulit memasukkan doktrin itu, memasukkan sebuah memasukkan sebuah informasi bahwa kita tuh saat ini lagi menimba ilmu, saat ini banyak-banyak yaitu tadi belajar antara itu agama, belajar ilmu pengetahuan, belajar life skill, kemampuan-kemampuan hidup, itu bekal kita. Itu kadang-kadang mereka itu bahasanya mentah, nggak ngerti apa sih itu kemauan orang tua gitu, kemauan orang tua aja. Kita kan lagi ruangannya masih dunia main. Kita ya nggak apa-apa lah main HP banyak, misalkan kita lihat konten-konten aja terus, karena kan kalau melihat aja kita bukan pemainnya, kita kan pasif. Nah itu yang membuat kendala biasanya. Ya kita mencari liku-liku itu atau kliknya di mana, waktu dia bagaimana bisa dijajak untuk berbicara. Jelas komunikasi itu Pak, hanya komunikasi yang bisa mampu, plus sewu doa. Insya Allah doa jelas. Kalau malam misalkan ya setidak pengetahuan anak-anak mungkin kita berdoa. Misalkan kalau kita Islam agama kita Muslim, kita Al-Fatihai khususnya untuk anak-anaknya dengan dibukakan ya mughalibal qulub sabit qulubuna ladini, dibukakan hatinya kepada si fulan, kepada si siapa anaknya agar nanti informasi menurut kami kita benar ya Allah, kita bisa masukkan kepada anak-anak, bisa diterima dengan baik, tidak disangkal, Pak. Tetap kita doa. Jadi kalau waktu sebelum mondok ya insya Allah dari mulai bayi sampai usia berapa ya, di 11 tahun, 12 ini kan usia SD. Setelah selesai SD mau masuk pondoknya, biasanya rata-rata kedua anak saya ini SMP. Mondoknya itu ya kita dekatin malam itu, tapi tetap ya waktu dulu kita masih sebelum mondok juga kita tidur bareng gitu, atau kita lepas juga waktu tidur bareng ya. Setelah dia tidur kita usap, kita doa di dalam hati. Insya Allah seorang ibu apalagi dimanapun berada, seorang ibu yang melahirkan hubungan emosionalnya lebih lekat, lebih erat, kemudian insya Allah permintaannya kepada sang kholik atau Tuhannya lebih dimustajabah kalau seorang ibu untuk memintakan agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solihah misalkan, kemudian kita inginkan yang ini dan menerima doktrin, bukan doktrin, bahasanya itu informasi yang baik, kemudian ajaran-ajaran yang baik dari kita maupun gurunya kita sebut biar hatinya tidak menolak, message-nya dia tidak menolak. Insya Allah demikian, walaupun saya tidak sesempurna ya Pak ya, kami juga belajar, kami juga melihat ini, belajar di parenting juga dengan psikolog yang sudah luar biasa, apalagi juga minta petuah kepada Yusewu ya Ustadz dan Ustadzah atau Pak Yai, Naten Gus, bagaimana cara mendidik yang baik. Insya Allah. Bahkan putri saya ini mengidolakan Gus Bahat dan Gus Miftah ini. Jadi waktu liburan kemarin, nah ini sedikit melenceng, waktu liburan kemarin sebelum dia masuk pondok dan sebagainya, memang dan sebelum ada kondisi yang lebih Yusewu produk seperti ini, PPKM agak longgar, sudah situasi yang masih longgar waktu itu hari Juni itu sempat kami Desember liburan yang ini itu pernah kita ke Jogja, kita sowan ke ini Pondok Ora Aji di Gus Miftah, karena memang
mau tidur tuh senangnya buka YouTube-nya gitu ya. Kadang-kadang ya cuman kita tetap membekali kalau yang omongan yang memang kurang pas jelek nggak usah ditiru. Ini untuk lucu karena memang di kondisi beliaunya kan kalau Gus Miftah dakwanya memang di dalam lebih fokus ke jalanan gitu, ngajak jalanan di mana bahasa-bahasa itu biar bisa diterima sesuai dengan kondisi kan begitu. Nah kalau Gus Bahak luar biasa, beliau memang keilmuannya, metodologinya memang memang bahasa kampus bisa masuk, bahasa akademik bisa masuk kan beliau itu, kemudian hafid juga dan sebagainya luar biasa. Itu mendengarkan jadi sempat sowan ke ini loh, Mama kita ini tidak segera jalan gitu, kita sowan dulu ke Pondok Raji Gus Miftah, walaupun nggak bertemu beliaunya tapi bertemu dengan manajemennya, santrinya yang bernama ini Ustadz Irfan begitu, insyaallah ya Irfan atau siapa itu, kami ngobrol begini. Jadi anak-anak tuh idolanya kita alihkan dari yang Yusewi yang artis yang luar biasa, kehidupannya yang glamor itu tetap boleh melihat aja, boleh dalam wacana itu, tapi ini kita alihkan ke situ. Kemudian akhirnya kita sowan ke beliaunya Gus Muafik juga, bahkan beliau ketemu langsung, kita diajak makan beliau langsung, Qudratullah ya kita datang kok. Setelah santrinya menemui kita, beliaunya bisa datang dengan santainya, kita diajak maghrib itu sholat berjamaah. Kemudian ada tamu-tamu calon gubernur atau apa bupati dari Buleleng dari Bali itu baru kami undur diri ngaten. Ya jadi anak-anak kami kenalkan untuk sowan ke para tokoh agama kita di Muslim ini, karena dengan begitu jiwanya agar bisa tidak jauh-jauh kemana-mana, jadi dekat dengan para tokoh-tokoh agama, dekat dengan para tokoh juga akademik atau orang-orang yang lebih mengerti di bidang keilmuan. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak itu bisa menjelaskan misalkan Raffi itu punya ini karena di konten-konten itu loh Pak itu. Jadi cuma kan di stop panjang lebar itu kami arahkan, itu kan Raffi itu kan keluarga bosku yang punya luar biasa. Iya. Tapi di salah satu sisi lainnya kita berikan loh, bosku aja kan dia bisa berbagi kemampuannya dia, kemudian kepemilikannya terhadap hikapnya di Selasa itu dia bisa berbagi. Raffi juga berbagi. Kita bisa berbagi apa? Ilmu, nasihat, kita mampunya itu kan kita nggak bisa berbagi motor kayak Raffi kemarin beli berapa unit itu ya untuk krunya itu, kita tahu, anak-anak paham itu. Tapi kalau sudah sekarang di pondok, insya Allah udah nggak konten itu nggak dilihat lagi, karena jam 6:30 duhur, sholat duhur berjamaah itu diambil sudah. Karena kan waktu itu menyapa saya pagi gitu, nyapa saya gitu. Ya nak, gimana, semangat ya, ngajinya sudah, gimana sudah. Terus ini kan masih belum ya, Rabu besok ya sudah baru ada daring atau PLS begitu ya, besok diingat-ingat mana tugasnya, lebih tertib lagi. Kami sapa. Setelah itu udah sekarang kembali untuk fokus lagi gitu. Waktu dia memegang gadget, karena di pondok kan pagi aja. Ibu yang terakhir Bu, pesan-pesan Ibu untuk orang tua di masa pandemi ini agar tetap terjaga seperti apa Bu? Agar ini karena kan sekarang gitu, caranya itu gadget terus Bu, daring gadget terus tugas online, ujian online juga memakai HP. Saya paling terkesan dengan jangan sampai kita yang terkontrol dengan HP. Betul. Itu seperti apa pesan-pesan untuk awalnya ada tips. Kalau untuk anak-anak sendiri biasanya saya mengatakan bahwa kita itu pemiliknya, kita itu bosnya. Kan anak-anak senang kalau kita ngomong, kita udah bos di usia SMP, umur saya di SMP udah bos. Iya, kita tuh pemiliknya loh ya. Kalau kita pemiliknya berarti tips pertama adalah kita yang mengontrol HP. Jangan sewaktu-waktu kita dikontrol oleh HP, gitu loh. Jadi kita mengontrol di waktu mana, waktu kita istirahat, HP kita, HP, kamu adalah karyawanku, kamu adalah bawaanku, kamu tak matikan, aku mau tidur.
Harus begitu memang. Kita ibaratkan bahasa anak waktu itu. Satu, kita kontrol HP. Jadi kita tetap boleh menggunakan HP, anak-anak misalnya begitu, misalkan adik-adik gitu. Tapi kita yang mengontrol karena kita adalah bosnya. Jadi memanajemen diri untuk mengontrol HP. Yang kedua adalah kita memanajemen waktunya. Di mana kita boleh melihat dan gimana kita itu tadi sudah ada komitmen dengan orang tua agar kita dipercaya sama orang tua, tidak dituduh mainan HP aja. Kita harus komitmen mining ini untuk menjalankan tugas. Kita harus konsekuensi itu. Jadi kita komitmen menggunakan waktu itu dengan baik. Bahwa ini sudah mati, atau orang tua yang lebih canggih lagi, kalau anak-anak SD kita sadap HP itu kita kontrol dimatikan di jam-jam tertentu. Misalkan jam 21.00 itu akses untuk media sosial ada dikunci, kita matikan sendiri. Itu sudah dilaksanakan beberapa rekan di keluarga saya itu. Jadi walaupun ini sudah dikontrol HP-nya, jadi jam 21 walaupun misalkan karena papanya ada shift masuk malam, nggak bisa mengontrol, nggak bisa menasihati langsung, nggak bisa bengok-bengok, ya mati sendiri. Jadi hanya bisa dibuat telepon sama SMS. Untuk orang tua sebetulnya kita tidak usah terlalu khawatir sekali bila anak kita memegang gadget atau menggunakan gadget. Yang penting tadi kita bikin komitmen, kita carikan waktu atau timing yang tepat, karena kondisi keluarga berbeda-beda. Timing yang tepat kita harus pelajari bagaimana karakter anak itu harus, ya. Kemudian setelah kita bikin komitmen, kedua adalah itu tadi, kalau memang tidak bisa kita pakai atau aplikasi yang dimana jam sekian memang harus tertutup, seperti layaknya portal. Kalau di ini kan siswa mengumpulkan di batas waktu yang sudah ditentukan, melewati tertutup sendiri, dia harus matur atau harus call kepada gurunya, jadi tahu. Nah itu juga salah satu dari komitmen. Kemudian orang tua itu kita harus belajar percaya terhadap anak. Kita berikan kepercayaan dulu. Oke, sudah dipegangi Android karena memang kondisi pandemi ini membuat anak-anak media belajarnya memang harus menggunakan gadget atau laptop. Laptop saja bisa digunakan untuk ini ya, untuk media sosial gitu loh. Jadi tetap diperkenankan. Kalau tidak diperkenankan, misalnya anak-anak akan ketinggalan informasi, ketinggalan belajarnya, bahkan nanti akan menjadi minder. Jadi kita percayakan dulu. Setelah itu baru komitmen, kemudian kita percaya, kita berikan sebuah konsekuensi jika melampaui batas. Itu tetap harus ada konsekuensi, tidak harus langsung hukuman atau diambil HP-nya, tapi diawali dengan step tadi yang sudah saya terangkan tadi, step nasihat atau paparan, kemudian teguran, barulah kita berikan sebuah ketegasan. Itu saja. Matur suwun Bu, luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri Bu, saya punya kuis Bu, tapi jawabnya harus cepat Bu. Oh nggak bisa nggak ya kuisnya? Oke. Pilih Android apa buku? Android. Iya. Beli makanan apa beli kuota? Beli kuota. Sekarang realita. Tradisional apa game online? Kalau saya sekarang tetap tradisional. Iya. Laptop apa buku tulis? Laptop. Daring apa tatap muka? Kondisi pandemik daring. Lebih suka panggilan emak apa mama? Emak aja sebetulnya, tapi kan terakhir mama ini ya realitanya ya. Pilih toko kelontong apa minimarket? Toko kelontong. Toko kelontong. Beli offline apa online? Kondisinya offline. Kalau kondisinya online, sekali waktu aja online. Tapi banyaknya tetap masih offline. Oke, yang terakhir Bu, lebih milih harapan orang tua apa cita-cita anak? Cita-cita anak. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Insya Allah yang sedikit ini semoga juga bisa sharingnya ini bisa bermanfaat sama-sama, terutama pada saya dan keluarga saya. Dan mungkin
pemirsa atau rekan-rekan yang lain di sana. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Terima kasih sahabat Pancasila. Untuk kali ini saya akhiri dulu wawancara kita, podcast kita. Sampai Pancasila kriang, los gak rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.